punya capital markets di Indonesia dan juga globally kan di akhir Maret sekitar tanggal 24. Setelah itu sebenarnya dari poin low itu ke saat ini dihitung masih rebound. Pertama dari sisi valuasi dengan reboundnya itu kelihatannya tentunya banyak juga orang yang berpendapat bahwa ini tidak sejalan dengan realita di real sektornya, di mana sebenarnya gelombang furlough atau temporary PHK ini berjalan terus dan semakin meningkat. Kemudian juga dilihat di sisi perbankan juga semakin banyak berita kemungkinan restrukturisasi atau reprofiling debitur perbankan. Nah, tentunya inilah yang salah satu hal-hal yang menekan pergerakan indeks untuk rebound lebih jauh. Di samping itu juga di sisi lain kita lihat juga inflow dari asing ke pasar modal Indonesia relatif masih sangat minim. Ada tapi sangat tidak material kalau melihat year to date outflow-nya cukup besar. Kalau kita lihat bahwa laju IHSG hari ini tuh sangat diberatkan oleh pergerakan saham-saham emiten-emiten perbankan begitu yang berada di sektor finansial dan juga sektor perkebunan menjadi pemberat laju IHSG. Kali ini kalau kita lihat bahwa sektor perbankan begitu semuanya memerah, mulai dari bank-bank buku 4, BMRI, BBRI, BBCA, BBRI semuanya memerah. Hal apa sebenarnya yang membuat para investor keluar dari saham-saham perbankan ini? Iya, memang kalau sektor perbankan salah satu yang terimpact cukup sebenarnya tidak langsung, tapi dampaknya besar dari COVID-19 ini. Banyak debitur yang mulai melakukan atau meminta restrukturisasi pasca dikeluarkannya kemungkinan relaksasi oleh OJK. Di samping itu juga tentunya memang sektor real ini kan terdampak secara langsung dari melambatnya pertumbuhan ekonomi. Nah, dari situ sebenarnya impact pertama ke perbankan adalah satu dari sisi likuiditas, artinya sebagai contoh jika ada jatuh tempo sebenarnya yang diharapkan bisa sebagai inflow untuk bank saat ini kemudian dimundurkan setahun kemudian atau lebih, tentunya secara likuiditas bank akan terdampak. Yang kedua adalah dari sisi provisioning. Sebenarnya ketika ada suatu pinjaman yang kemudian di-restructure menjadi restructured loan, tentunya akan ada tambahan provisi yang harus disiapkan oleh perbankan. Nah, itulah yang kelihatannya cukup besar. Dan kemudian estimasi restrukturisasi pinjaman yang disampaikan kan kurang lebih itu bisa mencapai sekitar 20% dari total outstanding loan industri. Nah, ini yang angkanya sangat besar. Sehingga dampak ke tiap perbankan pun ketika beberapa bank sudah melakukan stress test, misalnya Bank Mandiri, mereka juga coba hitung, tiap bank kan coba hitung bagaimana misalnya jumlah loan yang di-restructure itu mencapai 20% dan apa jadi dampaknya terhadap provision. Kenaikan provision tentunya akan menurunkan laba bersih perusahaan pada tahun ini dan tahun depan. Restrukturisasi pinjaman bank ini kan diperkirakan sekitar 1.100 triliun begitu. Ini sangat tentunya berdampak pada kinerja perbankan juga. Seberapa lama berarti recovery untuk emiten-emiten atau sektor finansial khususnya perbankan? Perbankan rasanya akan recover agak belakangan gitu ya dari sektor realnya. Tentunya yang akan paling cepat sektor consumer goods, terus kemudian sektor lainnya yang related ke pengeluaran sehari-hari. Kemudian setelah sektor real relatif stabil, baru bank akan bisa mulai beroperasi dengan normal lagi. Artinya dia tidak perlu menambah lagi pencadangan untuk utang bermasalahnya, sehingga secara tekanan terhadap net profitnya juga akan berkurang secara bertahap.